wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita sekarang sudah berada pada sesi UTS untuk mata kuliah baru ya, Teori Mikroekonomi 2. Setelah kalian semua sudah menyelesaikan Teori Mikroekonomi 1. Nah, ini adalah sesi praktikum untuk bab pertama. Sebenarnya bab pertama ini masih membahas review matematika di sisi mikro, jadi kurang lebih mirip dengan review matematika di teori mikroekonomi 1. Baik, kita bisa mulai saja untuk bab 1. Bab 1 pendahuluan. Tadi sudah saya bilang yang pertama di awal tadi bahwa ini masih terkait dengan review matematika yang sering digunakan dalam mikroekonomi. Jadi mungkin nggak akan banyak yang saya bahas ya di sini, tapi mungkin untuk pendalamannya bisa langsung nanti diskusi dengan asisten praktikum masing-masing. Baik, nah sekarang contoh soal latihan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah diketahui persamaan utilitas fungsi dari X dan Y, yaitu 4X kuadrat plus 3Y kuadrat. Kemudian, yang pertama diminta hitunglah bagaimana DU per DX dan DU per DY. Ini adalah turunan parsial ya. Turunan parsial persamaan utilitas terhadap fungsi X dan fungsi Y. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil di poin A, itu kan, berapakah turunan parsial terhadap X dan Y jika X adalah sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Yang C, hitunglah turunan total fungsi utilitas tersebut. Beda dengan parsial, yang C adalah diminta turunan totalnya. Dan yang D, berapakah U atau utilitas jika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Yang E, gitu, hitunglah rasio DY per DX jika U dianggap konstan pada nilai U sama dengan 16 dan F dicari berapakah slope dari persamaan utilitas tersebut. Ya, mari kita bahas bersama. Untuk utilitas sama dengan 4X kuadrat plus 3Y kuadrat, maka jawabannya yang pertama adalah turunan parsial fungsi utilitas terhadap X, berarti ya kita turunkan terhadap X-nya saja. Yang ada variabel selain X kita anggap konstan. Artinya ketika dia konstanta, turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jadi untuk DU per DX hasilnya 8X. Untuk DU per DY hasilnya 6Y. Kemudian yang B adalah ditanya berapakah gitu kan hasil A kalau X-nya sama dengan 1. Maka DU per DX sama dengan 8, DU per DY adalah sama dengan 12. Tinggal kita ganti X di sini dengan angka 1, dan kita ganti Y di sini dengan angka 2. Hasilnya di sini 8, dan untuk DU per DY hasilnya 12. Yang C, hitunglah gitu kan, turunan total dari utilitas. Turunan total dari utilitas berarti seluruh fungsi utilitas turunkan terhadap X dan Y secara bersamaan. Bahkan ini fungsinya. DU per DX dikali DX plus DU per DY dikali DY. DU per DX adalah 8X dikali DX-nya plus DU per DY adalah 6Y dikali dengan simbol DY. Itu ya, berarti hasil turunan total adalah 8X DX plus 6Y DY. Kemudian yang pertanyaan D, kita lihat dulu di awal pertanyaannya adalah, nah pertanyaan D, berapakah U utilitas jika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2? Sebenarnya ini tinggal substitusi aja ya. Ini sama dengan 1. Nah yang Y-nya ini adalah kita ganti sama dengan 2. Maka nanti hasilnya menjadi U-nya adalah 4 dikali 1 kuadrat plus 3 dikali 2 kuadrat. Hasilnya 16. Nah yang E, kalau mau diingat tadi, yang E adalah kita perlu mencari rasio DY per DX kalau U-nya konstan, di mana U-nya adalah sama dengan 6
Gitu ya, berarti ketika U konstan itu berarti DU itu sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa DU sama dengan 0? Sebenarnya kita juga bisa pikirkan bahwa turunan, kalau misalkan teman-teman ingat di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah dasar, misalkan kita belajar tentang elastisitas. Elastisitas itu kan fungsinya, kalau kita mau cari elastisitas harga adalah turunan jumlah permintaan akibat adanya perubahan harga, misalkan. Itu kan berarti bagaimana permintaan atau KID, bagaimana permintaan ini berubah jika ada perubahan pada harga. Jadi kalau kita bilang U-nya konstan, sebenarnya perubahan U di sini dianggap 0, tidak ada perubahan, konstan kan? Nah, berarti DU ini kita anggap 0. DU tadi adalah rumusnya sudah kita hitung di awal, adalah 8X DX plus 6Y DY. Gitu ya. Maka ketika sama dengan 0, kita bisa ganti DU-nya sama dengan 0 seperti ini. Kemudian pindah ruas, minus 6Y DY sama dengan 8X DX. Maka DY per DX gitu kan, akan sama dengan 8X dibagi minus 6Y. Atau minus 4X dibagi 3Y. Ini adalah rasio DY per DX ketika U-nya dianggap konstan atau ketika tidak ada perubahan pada utilitas. Yang F ditanya slope. Slope kan kemiringan. Kemiringan itu bisa dicari dengan turunan pertama dari fungsinya. Turunan pertama Y terhadap X. Berarti kita cari DY per DX. Di sini sudah kita hitung di fungsi, sudah kita hitung di poin E bahwa DY per DX adalah minus 4X per 3Y. Jadi sebenarnya saya mau membahas hanya satu soal saja karena ini sebenarnya adalah review matematika di mana teman-teman harus mengingat bagaimana turunan pertama, bagaimana turunan kedua, apa itu syarat cukup, apa itu syarat perlu gitu kan. Dan nanti mungkin ada beberapa yang sedikit lebih advance tapi kita akan bahas di topik-topik selanjutnya. Ada satu soal latihan lagi yang kami berikan di modul gitu kan, silahkan dibahas dan dikerjakan bersama asisten praktik masing-masing. Untuk video pembelajaran sampai di sini, memang singkat sekali ya untuk bab 1, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari materi teori mikroekonomi 2 sesi praktikum ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.